Oke teman-teman semua, kembali lagi di Katompun Channel. Di saat ini beta akan mewawancarai seorang senioritas di Angkatan Muda Ranting Firdaus, yaitu Bapak Messi. Ya, terima kasih adik-adik aktivis Angkatan Muda Ranting Firdaus. Selamat siang dan shalom. Beta nama Messi Pakilaya. Status beta sekarang ini pembina. Oke teman-teman, kalau berbicara mengenai seorang senioritas berarti seseorang yang dulunya pernah aktif dalam berorganisasi Angkatan Muda. Nah, Bapak Messi, di sini ada beberapa pertanyaan yang beta mau antarkan buat Bapak Messi. Yang pertama, kedudukan apa saja dan kegiatan apa saja yang dulunya Bapak Messi pernah buat dalam Ranting Firdaus? Angkatan Muda Ranting Firdaus ini dulu dia ada bersama-sama dengan Ranting 5 yang sekarang namanya Ranting Gilgal. Setelah pemekaran sektor, Ranting ini juga dimekar. Ranting 5 itu dimekar dengan Ranting Firdaus. Nah, sebelum pemekaran itu terjadi, Bapak Messi melaksanakan ibadah pemuda di sektor 6 ini sebelum terbentuknya. Nah, setelah perjalanannya, setelah pemekaran, Ranting 5 mekar dengan Ranting Firdaus. Dulu itu dinamakan Ranting 14, Ranting 14. Dulu Bapak Messi sebagai perintis untuk membentuk Angkatan Muda atau membentuk Angkatan Muda ini. Dulu itu dinamakan Ranting 14 dan Bapak Messi sebagai ketua ranting pada saat itu. Setelah mekar dari Ranting 5, Bapak Messi jadi ketua ranting. Program-program yang Bapak Messi laksanakan untuk menghimpun teman-teman Angkatan Muda yang ada di Ranting 14 itu di sektor 6 itu salah satunya ada kegiatan bubble camp dan partisipasi di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan di luar ranting untuk menggalang teman-teman yang punya potensi dalam olahraga. Salah satunya itu dulu itu sangat gemar itu yaitu gawang mini. Messi melibatkan teman-teman yang tidak pernah aktif di Angkatan Muda terlibat di dalam pertandingan-pertandingan itu. Sehingga setelah selesai pertandingan mereka mengikuti Angkatan Muda. Nah, di dalam perjalanan Bapak Messi itu dalam membentuk Angkatan Muda Ranting 14 dulu itu yang sekarang dinamakan Ranting Firdaus itu, malahan kita baru mekar saja kita sudah pernah mengikuti Emmanuel Cup, ya, Angkatan Muda cabang Emmanuel Cup. Nah, pada waktu itu kita di Ranting 14 menjadi juara umum karena di Ranting 14 atau Ranting Firdaus itu punya banyak sekali potensi-potensi baik di kesenian maupun di bidang olahraga. Itu beberapa dua program yang Bapak Messi laksanakan itu bubble camp. Pernah kita adakan bubble camp itu di Arbasar. Mulai dari sore sampai besok pagi baru kita pulang. Itu untuk menggairahkan teman-teman untuk ada di dalam persekutuan. Nah, itu beberapa yang Bapak Messi laksanakan. Oh ya, oke Bapak Messi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan yang ada pada Bapak Messi tentang organisasi berangkatan muda yang dulu pada zaman Bapak Messi dan yang sekarang ini? Perbedaan berangkatan muda dulu itu kita punya teman-teman itu sangat antusias ya untuk ada di dalam berorganisasi, sehingga Bapak Messi ketika memimpin ranting itu banyak kader dan tidak ada pernah kehilangan kader. Ketika Bapak Messi turun ada kader yang naik karena sudah ada persiapan-persiapan kader yang dilaksanakan oleh cabang Emmanuel, yaitu PPKTG
pelatihan kader kepemimpinan pemuda gereja. Nah disitulah Angkatan Muda Ranting Firdaus atau Ranting 14 waktu itu Bapak Messi memberikan kesempatan untuk teman-teman anggota untuk mengikuti pelatihan kader tersebut. Nah, sehingga di dalam ranting itu banyak kader telah dipersiapkan. Nah sekarang kalau Bapak Messi perhatikan di ranting ini kekurangan kader karena tidak ada pernah mengikuti pelatihan kader kepemimpinan yang tidak tahu belum dibuat ataukah Bapak Messi belum tahu. Bapak Messi tahu. Untuk itu Bapak Messi sangat mengharapkan supaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di ranting itu harus angkatan muda anggota khususnya anggota itu harus mengikuti supaya kita bisa tahu bahwa dia ini punya kader atau dia punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Dulu Bapak Messi mau sebelum masuk ke rapat ranting atau masuk ke rapat kerja itu Bapak Messi membentuk sebuah panitia kecil. Dengan panitia kecil itu kita bisa mengangkat ketua panitia dan dengan dia punya seksi-seksi dan sekretarisnya. Di situ kita bisa melihat bahwa dia ini mampu ataukah tidak. Tapi sekarang Bapak Messi perhatikan rapat ranting, rapat kerja ranting juga hanya dilaksanakan oleh pengurus ranting, tapi tidak membentuk satu panitia kecil untuk mengkoordinir itu rapat ranting atau rapat kerja ranting itu sendiri. Panitia itu di bawah naungan pengurus, tapi dia melaksanakan segala sesuatu atau segala kegiatan yang menyangkut rapat ranting maupun rapat kerja ranting, sehingga kita bisa tahu oh iya dia ini punya kemampuan sampai di sini, dia ini bisa memimpin ke depan. Sekarang kan sih ada panitia hanya bilang rapat ranting ya pengurus laksanakan saja toh. Kan adik-adik bisa lihat sendiri kan selama ini kan saya ada panitia rapat ranting kah, panitia kerja rapat kerja kah, saya ada. Apa yang membuat sehingga Bapak Messi sangat tertarik untuk terjun di dunia organisasi? Adik-adik kalau berbicara organisasi, Angkatan Muda ini adalah dasar atau sebagai fondasi awal untuk ketemu organisasi. Sebab di Angkatan Muda ketemu banyak dapat hal-hal yang ketemu saya pernah dapat. Ketemu bisa tahu bahwa oh iya kepemimpinannya seperti begini. Cara membuat programnya oh begini. Cara menangkap sebuah permasalahannya oh begini. Sehingga di dalam Angkatan Muda itu Katong banyak belajar dan Katong bisa terjun kemanapun. Katong sing kaget lain. Organisasi di luar itu sama seperti Angkatan Muda, cuma ada perbedaan-perbedaan. Pasti setiap organisasi ada punya perbedaan-perbedaan, tapi dasarnya itu juga Angkatan Muda. Dan di Angkatan Muda itu dia mempersiapkan Katong untuk menjadi seorang pemimpin. Contoh kecil saja, di Angkatan Muda Katong ditugaskan untuk memimpin ibadah. Kalau Katong sudah biasa di Angkatan Muda yang memimpin ibadah, ketika Katong terjun di UNIT, di Pelpri, Katong ditunjuk untuk pimpin ibadah, Katong sing tolak-tolak lagi, sing malu-malu lagi, langsung Katong terima karena Katong sudah terbiasa di Angkatan Muda. Contoh kecil saja tuh, pimpin ibadah. Katong pimpin ibadah, Katong berani pimpin ibadah. Katong pimpin ibadah di tempat lain, di organisasi lain atau di UNI, di wadah laki-laki atau wadah perempuan untuk perempuan. Lalu di cabang pun Katong ditunjuk untuk pimpin cabang, Katong sering kaget lagi karena Katong sudah dibiasakan untuk memimpin. Tapi kalau Katong sering diperbiasakan untuk memimpin, pasti diberikan tanggung jawab untuk memimpin. Ibarat Katong tolak, macam beta kasih tanggung jawab pada adik besok minggu depan pimpin ibadah, karena adik yang biasa dia bilang kasih orang lain juga karena yang biasa. Tapi karena biasa sudah matang di Angkatan Muda, sudah siap untuk pimpin. Jadi enak kalau kita berkecimpung di Angkatan Muda. Messi dulu sih tahu apa-apa,
paling malu untuk berbicara. Tapi ketika berkecimpung di angkatan muda, nah Bapak Messi cerita sedikit. Ketika ranting ini dia terbentuk dan Bapak Messi diangkat sebagai ketua ranting awal pada saat itu tahun 1990. Kita pemilihan awal itu di Bung Kristi Nikiulu Puruma. Bapak Messi terpilih sebagai ketua ranting. Setelah terpilih dilantik, dia punya 2 minggu atau 1 minggu atau 2 minggu begitu, saya lupa juga. Kita mengikuti ibadah cabang. Ketika selesai ibadah cabang di gereja Petra, waktu itu dulu ketua masih 1. Bapak Messi terpilih sebagai sekretaris panitia Kompercap. Sementara Bapak Messi belum tahu apa-apa. Nah, waktu itu ketua panitia Kompercap itu Bung Yani Kermite, lalu sekretarisnya Meta dipilih waktu itu. Pada saat dibaca nama untuk sekretaris, waduh, ini ketemu mau bikin apa, saya tahu apa-apa. Tapi dengan keberanian karena sudah menjadi ketua ranting terpilih, mau dan tidak mau harus mengambil tanggung jawab dan harus belajar. Ketika bekerja sebagai panitia, disitulah Bapak Messi mulai belajar bagaimana berangkatan, proses-prosesnya, bagaimana dia punya dinamika berangkatan muda itu seperti apa, lalu dinamika di dalam forum Kompercap atau MPPC atau di rapat ranting atau di rapat kerja ranting itu seperti apa, bisa memahami dan diperkaya lagi dengan ketempunya belajar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan PO, peraturan organisasi. Jadi kita mesti tahu peraturan organisasi seperti apa, anggaran dasarnya seperti apa, anggaran dasar rumah tangganya seperti apa. Itu sebagai senjata kita pegang anggaran dasar rumah tangga. Itulah disitulah Bapak Messi mulai rindu untuk berangkatan muda, walaupun sampai sekarang, tapi ketika diminta untuk sebagai pembina, Bapak Messi tetap sedia untuk menjadi pembina karena Bapak Messi semau ranting yang Bapak Messi bentuk ini dia terbelakang, dia maju, tapi tetap mau Bapak Messi mau dia maju. Walaupun kekurangan kader, tapi kita berupaya bagaimana supaya pengkaderan itu tetap ada. Dan mudah-mudahan dengan kepengurusan sekarang bisa mempersiapkan kader-kader, apalagi adik-adik dong baru pernah terjun di dalam berangkatan muda, berorganisasi angkatan muda. Mudah-mudahan adik dong belajar supaya bisa tahu cara bagaimana berorganisasi. Coba begini adik-adik, cara menyusun program sama dengan adik-adik dong di kuliah. Bagaimana cara menyusun proposal, ya? Nah, disitulah sama. Walaupun ada perbedaan sedikit, tapi dasarnya itu di angkatan muda. Semua orang banyak itu, Pak Luki Wati Muri itu banyak itu, di anggota-anggota DPR itu banyak yang berasal dari angkatan muda. Di sini pertanyaan kembali dari pertanyaan pengunci pada perbincangan di hari ini. Apa harapan Bapak Messi untuk kedepannya organisasi angkatan muda ini bisa lebih maju, dan motivasi apa yang bisa Bapak Messi bagikan per ketum dan per teman-teman yang disaksikan? Pertama, motivasi pertama itu harus punya keinginan bahwa kita masuk angkatan muda ini. Pertama itu untuk memuliakan Tuhan. Kedua, untuk mau belajar organisasi supaya angkatan muda ini dia rame. Adik-adik dong mau ibarat lain panggil lain, satu panggil satu, kalau satu panggil satu berarti sudah dua. Sehingga angkatan muda dia rame. Bapak Messi punya keinginan supaya angkatan muda ke depan ini lebih bagus. Artinya zaman Bapak Messi dorang itu dengan zaman sekarang ada berbeda, toh. Sekarang ini angkatan muda, sekarang ini surame, rumah-rumah surame. Dulu itu rumah di sektor ini atau ranting ini berapa, cuma ramenya sekitar unit 1, unit 2.
unit 3, unit 4 itu dulu tuh rumah cuma berapa, hitung saja. Jadi dulu itu mau pergi ibadah tuh lain panggil lain, habis ibadah pulang lain antar lain, khususnya perempuan itu dong antar, laki-laki dong antar sampai di rumah. Jadi Bapak Messi mengharapkan supaya angkatan muda ke depan itu lebih baik, lebih bagus lagi, beristimewa dengan program-program yang bisa menyentuh teman-teman angkatan muda. Markisa. Kuning sama dan dia leh. Itu harapan Bapak Messi supaya dong belajar muda, supaya jangan rapat ranting itu atau rapat kerja ranting itu berani sedikit lah. Tuh, anggota dia bisa membuka pikiran, dia bisa bertanya, dia bisa apa yang disampaikan oleh pengurus dalam laporan itu dia bisa balik tanya, mempertanyakan, oh iya apa mesti begini kah begitu, jangan cuma tinggal diam. Lalu yang berbicara cuma yang senior saja, atau pembina saja, atau pengurus cabang saja yang berbicara. Tapi yang paling utama itu anggota itu sendiri yang harus banyak berbicara. Apa mungkin dong malu berbicara kan? Tapi sebenarnya saya boleh malu berbicara, biar bicara kontam panting bahasa yang betul, tapi yang penting bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan pikiran. Oh iya biasanya bisa tahu wah oh iya yang punya laporan belum mengenal beta. Coba Bapak perhatikan tuh kalau rapat ranting rapat kerja tuh, aduh anggota tuh diam saja, yang bicara cuma senior saja. Padahal senior perlu lah bagai bicara. Cuma kalau saya bicara berarti sepi. Cuma saja bikin rapat ranting dan rapat kerja. Ya mudah-mudahan ke depan tahun berikut ini rapat ranting semakin hari semakin baik. Rame dalam pertanyaan, saling mengadu argumentasi atau di antara anggota itu enak. Tinggal senior tinggal nonton, tinggal dengar, lalu tinggal menjernihkan permasalahan yang terjadi. Kalau memang pemimpin sidang atau majelis sidang itu dia belum sempat menjernihkan, ya di senior bisa menjernihkan dan meluruskan persoalan, supaya senior cuma tinggal diam saja, yang tinggal baku antar tuh anggota saja, supaya enak rame dengar atau oh iya ini kemajuan cukup bagus dari hadis. Oke, itu yang Messi harapkan, supaya semua bisa berdiri sama dengan cabang yang lain atau ranting pegawai bisa duduk dan berdiri sama dengan ranting yang lain. Sebab ranting 14 dulu itu paling disegani di cabang. Tuh Bapak Messi turun dari ranting, naik sebagai pengurus cabang, sekretaris cabang. Itu ranting 14 tetap eksis di cabang itu, sehingga ranting 14 dulu itu paling disegani oleh ranting-ranting lain di kalau pertemuan di cabang atau kompercap atau PPC. Oke Bapak Messi, terima kasih atas penyampaian katong teman-teman. Mungkin ini saja katong perbincangan yang Bapak Messi di hari ini. Namun itu kita mau kasih ngapar teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe katong pun channel. Thank you.